Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, pertemuan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampak ya di layar ya? Iya, Bu. Oke, pertemuan kedua kita pada siang hari ini kita lanjutkan dengan bilangan, gitu ya. Oke, himpunan, maksud ibu himpunan bilangan kemarin udah ya. Sekarang kita masuk ke himpunan. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan nanti di himpunan. Ibu harapkan sebelumnya sih kalian udah membaca, karena kan sudah Ibu share ini ya. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, ya nanti kita bahas sama-sama atau bisa ditanyakan gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Itu ya himpunan. Maksud terdefinisi dengan jelas ini adalah objek atau benda yang sekumpulan itu punya samaan ciri, kesamaan sifat, atau karakteristik, sehingga menjadi batasan bagi objek atau benda lain yang tidak ikut sebagai anggota himpunan, gitu ya. Jadi punya karakteristik yang sama, sehingga kita katakan dia termasuk dalam himpunan, gitu ya. Sekarang perhatikan kumpulan berikut ini. Kumpulan lukisan indah, kumpulan wanita cantik gitu ya. Kumpulan lukisan indah tidak dapat disebut himpunan karena lukisan indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain gitu ya. Jadi tidak menjadi batasan gitu, kata-kata indah itu kan sangat subjektif gitu ya. Sehingga tidak bisa kita katakan itu himpunan. Sama dengan kumpulan wanita cantik tadi, sama juga gitu. Karena definisi cantik itu kan berbeda-beda antar tiap orang. Dan kita tidak bisa mengatakan itu merupakan bagian dari himpunan. Jadi gitu ya. Oke, berikutnya. Notasi himpunan. Himpunan itu selalunya ditulis dalam huruf kapital. Apa saja, dari A sampai Z. Kemudian benda yang termasuk dalam himpunan itu ditulisnya dalam kurawal. Kurung kurawal ini. Jadi kalau ada kurung kurawal seperti ini, itu menyatakan anggota suatu himpunan. Gitu ya. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan. Notasinya elemen gini. Jadi sorry, ini sebelumnya, oke. Adapun benda atau objek yang tidak termasuk dalam himpunan, nulisnya gini, berarti bukan himpunan. Jadi notasinya bukannya E seperti ini ya, ini epsilon ya, berbeda ya. Jadi kalau elemen itu buatnya seperti ini, gitu ya, itu elemen. Jadi kalau bukan elemen ya tinggal dikasih garis coret gitu, bukan berarti. Gitu ya. Misalnya ada anggota himpunan bilangan cacah kurang dari 6, maka kita tulis nih kalau kurang dari 6 ya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nulisnya seperti ini, A-nya huruf besar, kemudian ada kurung kerawal. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu anggota atau elemen dari himpunan. Nulisnya seperti ini berarti kan 0 elemen A, 1 elemen A, 2 elemen A, sampai 5 elemen A. Gitu. 6 dan 7 bukan 6, 7, 8 bukan anggota A, maka nulisnya ya 6 bukan anggota A gitu atau bukan elemen A dan seterusnya. Banyaknya anggota himpunan notasinya N. Jadi kalau ada tulisan NA itu kita tahu ditanyakan berapa banyak anggota dari A. Dalam hal ini kita ada berapa anggotanya? Ada 2, 4, 6. Gitu ya. Untuk A yang di sini. Oke.
berikutnya. Kita lihat tadi sudah dinotasikan banyaknya himpunan A itu notasinya NA. Kemudian cara menyajikan himpunan. Gimana sih cara menyajikan himpunan? Kita daftarkan anggotanya pertama di enumerasi nama lainnya ya. Enumerasi adalah cara menyatakan himpunan dengan menuliskan seluruh anggota himpunan di dalam kurung kurawal. Jadi kalau kita yang seperti contoh sebelumnya, A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu termasuk cara menyajikan himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Setiap anggota di dalamnya dipisahkan oleh tanda koma, gitu ya, pakai koma. Nih contoh di sebelah kiri ya. Nih, ini contohnya. Kemudian menyatakan himpunan dengan cara seperti ini cocok kalau himpunan jumlahnya anggotanya sedikit gitu. Misalnya A menyatakan himpunan dari keluarga Ahmad, misalnya seperti itu. Gitu kan terbatas orang yang nggak mungkin sampai puluh-puluhan gitu. Jadi bisa pakai cara seperti ini. Ada 3 hal jadi yang perlu diperhatikan kalau kita mau menyatakan himpunan dengan cara enumerasi. Pertama, anggota suatu himpunan yang muncul lebih dari 1 kali, kita bisa cukup sekali saja. Jadi kalau misalnya anggotanya ada lebih dari 1, misalnya gini, anggota A ini ada 3, 3, 5, 7. Kita bisa tulisan 3-nya sekali saja gitu, nggak usah double. Gitu ya. Kemudian penulisan anggota himpunan boleh mengabaikan urutan. Jadi kita boleh sih 357 itu nggak harus 357, bisa kita tulis 375 atau 753 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian untuk himpunan yang jumlah anggotanya tak terhingga dan anggotanya mempunyai urutan tertentu, bisa kita tulis titik-titik aja. Misalnya kalau kita mau mendaftarkan himpunan bilangan bulat gitu ya, bulat positif, berarti A-nya sama dengan 0, 1, 2, bulat positif berarti 0 nggak ikut. Berarti kita tulis mulai dari 1, 2, dan seterusnya ya kan, namanya bulat positif kan tak berhingga gitu. Jadi kita tulis aja. Jadi kita tulisnya gini aja. 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang nomor C. Jadi ini contohnya kalau kita mendaftarkan anggotanya A, I, U, E, O misalnya gitu ya. Sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifatnya. Jadi kalau tadi dengan mendaftarkan anggotanya, yang kedua kita bisa sebutkan sifatnya. Misal nih, tadi himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 1 dan kurang dari 8, yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kalau kita pakai enumerasi, ini jadinya gimana nih? Kalau kita daftarkan lebih dari 1 dan kurang dari 8, berarti himpunan bilangan ganjil berarti A kita adalah lebih dari 1 berarti 3, 5, 7, kurang dari 8 gitu. Ya, jadi yang A ini adalah menyatakan sifatnya yang sebelah kanan dan yang kiri ini dengan mendaftarkan anggotanya. Gitu ya. Jadi bisa kedua-dua cara itu bisa, kedua atau ketiga cara itu bisa kita lakukan. B, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Vokal kan berarti apa tadi? A, I, U, E, O tadi ya kan? Berarti B kita adalah A, I, U, E, O. Nah gitu, sama kan? Jadi contoh sebelumnya tadi itu menunjukkan itu. Jadi kalau kita daftarkan anggotanya, kita tulis saja 357. Kalau kita sebutkan sifatnya, berarti kita sebutkan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 1 dan yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Gitu, 357. Gitu ya. Kemudian kalau huruf vokal dalam abjad Latin, kalau tadi kita tulis A, I, U, E, O, berarti kalau dalam menyatakan sifatnya adalah apa? Semua huruf vokal dalam abjad Latin. Gitu ya. Jadi kita udah tahu, dengan menyatakan sifatnya kita udah tahu anggotanya siapa saja. Dengan menyebutkan sifatnya bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, kita udah tahu bilangannya yang mana saja. Anggotanya ada berapa banyak, itu kita bisa tahu. Gitu maksudnya ya.
Oke, yang ketiga kita menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, gini. Himpunan yang dinyatakan dengan cara ini tidak disebutkan anggota-anggotanya. Yang disebutkan hanyalah syaratnya. Aturan yang harus dipenuhi oleh objek akan dapat menjadi anggota himpunan yang bersangkutan. Penulisan dengan notasi pembentuk himpunan, nulisnya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. A himpunan dengan anggota X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi X seperti ini. Jadi kalau yang tadi A himpunan bilangan ganjil, nih himpunan bilangan ganjil ini, nah ini seperti ini. Himpunan X di mana 1 kurang dari X, kurang dari 8, yang tadi ya. Kemudian X-nya elemen bilangan ganjil. Misalnya seperti ini nulisnya. Yang A kita pertama tadi. Jadi kita tahu, oh berarti X-nya antara 1 sampai 8, tapi X-nya bilangan ganjil. Berarti jawaban kita tadi adalah, ini tadi kan, 3, 5, 7 gitu. Jadi bisa semua. Yang pertama dengan mengenumerasi, yaitu mendaftarkan anggotanya, kita tulis 357. Kemudian kita daftarkan, kita nyatakan sifatnya, yaitu himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 8 dan lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu seperti ini. X, nah ini ada garis tegak lurus ini, yang himpunan yang terdiri dari anggotanya X, di mana X terletak antara 1 sampai 8, X himpunan bilangan ganjil. Gitu ya, nih sama seperti ini. Penotasian tersebut dibaca sebagai himpunan A dengan X kurang dari, himpunan A dengan X kurang dari 6, dan X anggota bilangan asli. Seperti ini. Kalau ada 2 pasangan terurut, misalnya titik koordinat gitu ya, kita boleh tulisnya seperti ini. Jadi A itu adalah himpunan A dengan anggota pasangan terurut XY gini. XY elemen apa? Boleh seperti ini juga kalau untuk yang 2 variabelnya. Oke, contoh. Nih, kalau ini kan pasangan terurut seperti ini atau pasangan korespondensi 1-1 kalau dalam himpunan, bisa dinyatakan bentuk notasi seperti ini. XY, X-nya sama dengan Y, kalau kita perlu dua-duanya. Atau misalnya A-nya seperti ini, himpunannya 1-2, kemudian 2-3, kemudian 3-4, gitu. Dan seterusnya. Apa ini notasinya? Berarti apa? Himpunan XY, ya kan? Di mana X-nya kurang dari Y, ya kan? XY bilangan asli, elemen bilangan natural asli. Gitu nulisnya. Ada beberapa jenis himpunan yang dikenal dalam dunia matematika yang perlu kalian ingat nih. Pertama, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggotanya, makanya kosong. Kalau ada anggotanya bukan himpunan kosong dong gitu. Jenis himpunan ini notasinya gini, kurung kurawal tapi nggak ada isi atau 0 dicoret. 0 bukan O ya, 0 tapi dicoret. Kemudian ada namanya himpunan semesta. Semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Jadi himpunan semua anggota yang menjadi pembicaraan itu adalah himpunan semesta. Semesta biasanya lambangnya S gitu ya. Kita nulisnya S biasanya. Gitu ya. Kemudian S ini kita bisa bilang semesta, bisa juga dibilang space. Kalau dari bahasa Inggrisnya space gitu ya. Makanya S juga. Sample space atau space gitu. Jadi A2357 adalah himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Ini misalkan A adalah ini, maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A banyak nih. Apa aja contohnya? Bisa aja ini S-nya bisa bilangan prima, ya kan? Kalau prima kan ya juga kan 2357. Bilangan asli juga boleh, bilangan caca juga bisa, bilangan real pun boleh.
yang menjadi semesta pembicaraan. Jadi banyak yang mungkin gitu ya. Jadi tidak hanya satu yang menjadi himpunan semestanya. Oke, kita lihat lagi sekarang himpunan bilangan. Dalam matematika itu banyak sekali bilangan. Ada asli, bulat, caca. Ini skematiknya dilihat seperti ini. Jadi paling tinggi itu levelnya itu ada paling lengkap itu namanya bilangan kompleks. Dari bilangan kompleks itu dibagi real dan imajiner. Dari real ini kita bisa tahu bilangan rasional dan irasional. Kemudian dari rasional ini ada bilangan bulat, ada pecahan. Bulat itu ada negatif, kemudian ada caca. Caca kan mulai dari 0. Negatif berarti yang negatifnya. Dari caca ini ada asli dan bilangan 0 itu sendiri. Bilangan asli itu bisa genap, bisa ganjil. Nah ini ingat ya. Notasinya kompleks itu C seperti ini, C besar. Real itu real. Irasional ini rasanya apa ya? I ya, imajiner itu I yang sama dengan akar min 1. Nah, rasional itu Q. Hasil bagi dua bilangan bulat. Terbalik Ibu. Ini bilangan irasional. Ini bilangan irasional. Oke. Ini bilangan rasional itu Q, notasinya. Bilangan bulat itu Z. Ya. Bulat negatif, ada bulat positif. Nulis bilangan bulat negatifnya biasanya seperti ini nulisnya. Ada negatifnya di sini. Bilangan caca ini ada yang nulisnya whole number, ini ada C gitu ya. Ya ada Z positif aja. Kalau Z positif lain yang ini. Bilangan asli, natural tadi. Ganjil dan genap, bilangan 0. Gitu ya, ada beberapa yang sudah ada notasinya. Itu jadi bagannya, biar kamu ingat ya. Jadi bilangan yang paling tinggi levelnya, yang paling lengkap itu semuanya ada di bilangan kompleks, kemudian baru dipecah menjadi real dan imajiner. Real itu ada yang rasional, irasional, dari rasional itu ada bulat dan pecahan, bulat itu ada negatif dan caca, gitu, kemudian dan seterusnya. Itu diingat ya. Jadi ini notasi-notasinya yang tadi N, C, Z, G, gitu ya, ditulis genap, ganjil seperti ini. Q tadi, sebenarnya ini harusnya double gitu ya. Ada beberapa yang buku yang tidak membuatnya, tapi harusnya berbeda, bukan N italic, tapi N-nya harus ada seperti ini. Kalau di equation ada bentuk yang seperti ini. R juga real gitu ya. Bilangan rasional seperti ini bentuknya. Oke. Himpunan berhingga sekarang kita lihat nih. Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya banyak hingganya gitu, bisa dihitung gitu ya. Meliputi himpunan kosong dan himpunan yang memiliki n elemen. Misalnya B, A, I, U, E, O, berarti NB-nya 5 itu ya. Itu himpunan berhingga. Kalau kita tidak bisa menghitung banyaknya anggotanya, berarti himpunannya tidak berhingga gitu ya. Nah, gini, himpunan tak berhingga yang tidak tahu, yang banyaknya tidak berhingga anggotanya. Himpunan bilangan ganjil, maka NL-nya tidak berhingga, nggak bisa kita ngitungnya. Banyak sekali, sampai plus tak hingga dengan minta hingga, gitu. Oke, jelas ya, jadi klasifikasi himpunan, ada himpunan kosong semesta, kemudian kita juga berbicara himpunan berhingga dan tidak berhingga. Jadi mulai saat ini kalian sudah bisa mengklasifikasikan jenis-jenis himpunan bilangan. Kemudian ada kita juga tulis di himpunan bagian, ada himpunan kuasa. Himpunan bagian misalnya nih, kita berbicara nih ada 3 bilangan, 3 himpunan nih ABC. Dari himpunan di atas, tampak bahwa setiap anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, juga menjadi anggota himpunan C. Gitu ya kan, 1, 2, 3 ini ada juga di C. Dalam hal ini, kita katakan himpunan A menjadi himpunan bagian dari C. Nulisnya seperti ini. A himpunan bagian dari C. Artinya apa? Artinya, anggota dari A juga ada di dalam C.
Jadi A himpunan bagian dari C, A himpunan bagian dari C, atau C memuat A. Ya. Atau A termuat dalam C, C memuat A. Jadi terbalik ya. Jadi kalau ini termuat, kalau ini memuat. Gitu. Sama aja kalau kita baca dari kanan kan A termuat dalam C juga gitu. Sekarang perhatikan himpunan B. Himpunan B dan C, tidak setiap anggota B menjadi C. Anggota C ada yang tidak, yaitu berapa? 5. 5 nggak masuk dalam C. Dikatakan bahwa B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Atau B seperti ini. Bukan himpunan bagian dari C, gitu ya. Ingat ya. Jadi kalau dikatakan termuat atau menjadi himpunan bagian, berarti seluruh anggotanya harus ada di himpunan lain. Kalau tidak, berarti bukan himpunan bagian. Ada satu aja yang enggak, berarti bukan. Gitu ya. Ingat. Berikutnya, himpunan A merupakan himpunan bagian atau nama lain himpunan bagian itu subset ya dari himpunan B, atau B yang merupakan superset. Jadi yang apa namanya termasuk tadi, atau A adalah dalam B, include dalam B, termasuk dalam B atau memuat, A termuat dalam B, B memuat, jadi memuat itu berarti superset, dan termuat itu berarti subset. Jika dan hanya jika himpunan A merupakan anggota himpunan B, bisa gini. Ya. Jadi A adalah himpunan bagian B atau B adalah superset dari A jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Gitu. Jadi sama-sama A termuat di A memuat B dan B juga memuat A. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Jadi nulisnya cuma segini aja. Contoh kalau bingung ya. Misalnya kita ambil bilangan ini tadi, himpunan ini 1, 2, 3. Maka himpunan yang menjadi bagian dari A ya 0. 0 ini termasuk yang banyak anggotanya 0 ya. Himpunan yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Kan anggotanya tidak ada. 0. Jumlah ini ya, banyak itu jumlahnya. Yang jumlah anggotanya 1 kan ada 3 nih. 1, 2, 3 gitu. Yang anggotanya 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 gitu. Yang anggotanya ada 3 ya 3 itu sendiri, 1, 2, 3. Urutan dianggap sama ya. Jadi kalau kamu milih 3, 2, 1 sama aja sebenarnya 1, 2, 3. Jadi cukup 1 diwakilkan. Gitu ya. Jadi 1, 2, 2, 1, 1 ini. 1, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Jadi seperti ini. Ya. Ini kenapa dijelaskan ini? Karena mau menyangkut ke namanya himpunan kuasa nantinya. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu, himpunan yang banyak anggotanya 0 ya cuma 1, yaitu apa? Yaitu himpunan kosong. Gitu. Kemudian banyaknya anggota 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A adalah ini. Jadi kalau kita anggota dari A1, 2, 3 tadi. Satu berapa tadi? 135 ya. Oke, 135. Misalnya A kita adalah 135. Nih. Jadi kalau ditanya himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A, berarti himpunan kosong, 1 saja, 3 saja, 5 saja, 13, 15, 35, dan 135. Himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A disebut himpunan kuasa dari himpunan A. Jadi ini adalah himpunan kuasanya dari A. Kalau kita punya K, P, Q, R, S, maka himpunan bagian dari K yang mempunyai 4 anggota ya P, Q, R, S sama dengan K. Jadi himpunan P, Q, R, S itu sama dengan K, merupakan himpunan bagian dari K. Diketahui L adalah himpunan kosong atau L sama dengan himpunan kosong, maka
Himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari PQRS atau L merupakan himpunan bagian dari K. Gitu ya. Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Pasti seperti itu. Jadi dia merupakan himpunan bagian dari himpunan bagian itu sendiri. Lihat yang kayak contoh ini tadi. Jadi 135 ya himpunan bagian dari A juga. Yaitu sama dengan A juga. Sama kayak ini. PQRS itu sama dengan K yang juga merupakan himpunan bagian dari K itu sendiri. Gitu. Nah, dan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Atau himpunan kosong pasti merupakan himpunan bagian dari A. Ya, jadi kalau ada himpunan dan ada PA yang merupakan himpunan kuasa, jadi kita udah tahu nih notasi-notasi tadi. N menyatakan banyaknya anggotanya, kalau PA menyatakan himpunan kuasa A, P itu dari power ya, bahasa Inggrisnya power dari himpunan A, dan jika NA-nya sama dengan K, jadi banyaknya anggotanya ada K, dan K itu bilangan cacah, berarti apa bilangan cacah? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak boleh negatif, nggak boleh nggak boleh pecahan. Maka banyaknya anggota dari himpunan kuasa itu adalah 2 pangkat K. Kayak tadi nih, contoh kita yang 3 ini kan, NA-nya ada 3 nih. Nah, berarti NPA, jadi banyaknya himpunan bagiannya adalah sama dengan 2 pangkat K. Berarti K kita ini tadi NA sama dengan 3 sama dengan K. Berarti 2 pangkat K, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita cek nih 8 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita kalau mau disuruh mencari banyaknya anggota himpunan bagian, sebelum kita tahu dulu yang mana-mana anggotanya, kita perlu cari dulu berapa banyak. Biar tidak keliru ngitung. Kalau N-nya ada 3, berarti kamu harus menemukan 8 anggota himpunan-himpunan bagian tersebut. Kalau yang ini tadi 16, ini ada 4 nih, berarti 2 pangkat 4 harus kamu temukan 16 himpunan bagian. Coba kamu cari sendiri. Dimulai pasti dari yang banyaknya 0 dan 1, ya kan? Yang banyaknya 1 berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Yang banyaknya 2 berarti apa? 1, 2, kemudian 1, 3, kemudian 1, 4, apalagi? Kemudian 2, 3, kemudian diurutkan biar mudah ngeceknya 24 dan 34. Nah, dari sini aja udah berapa gitu ya. Sudah ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah ada 11 gitu. Tinggal 33. 33-nya berarti 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 4, apalagi 2, 3, 4, ada lagi nggak? 1, cukup kayaknya ya, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Nah, 1, 2, 4 masih ada. Nah, apa lagi? 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, ada semua. Nih, cross check sendiri ya. Jadi ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tinggal satu lagi berarti yang anggotanya banyaknya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kebayang sekali kalau ternyata anggotanya ada 5 ke atas, akan sangat berat kamu menentukan banyaknya anggota himpunan kuasanya. Gitu ya. Tapi seperti itulah caranya. Ini yang banyaknya 0, ini yang banyaknya 1, ini yang banyaknya yang di atas banyak 1, yang ini banyaknya 2, yang ini banyaknya 3, dan yang ini banyaknya 4. Oke? Berikutnya. Banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat K. Ini summary-nya ya, diingat. Jadi kalau ditanya berapa banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang memiliki 6 anggota. Nah, udah tahu 2 pangkat 6 berarti 32. Gitu ya. 2 pangkat 6 32 enggak? 4 16 kali 2 ya. Oke, sekarang kita lihat nih hubungan antar himpunan gitu. Bagaimana himpunan-himpunan itu memiliki hubungan. Ini ada himpunan nih, misalnya contoh A, burung, ayam, bebek. Ada B, kucing, anjing, ikan.
Kamu lihat nih, tidak ada satupun anggota himpunan A yang jadi anggota himpunan B. Demikian pula sebaliknya gitu ya. Satunya bukan, klasifikasinya juga dikatakan semuanya unggas, bukan gitu kan. Kalau yang B ini dikatakan semuanya hewan yang di air juga enggak gitu kan. Jadi tidak ada anggota A yang juga merupakan anggota B, enggak ada sama sekali hubungannya gitu. Dalam hal ini kita katakan bahwa tidak ada anggota persekutuan antara himpunan A dan B. Tidak ada anggota persekutuan. Hubungan antara himpunan A dan B seperti ini disebut himpunan saling lepas atau saling asing. Namanya aja sudah saling asing, berarti tidak ada yang bersekutu gitu ya. Kalau kita sudah merasa asing dengan orang lain, pasti tidak ada yang sama-sama sekali gitu ya, atau saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas atau saling asing. Jadi jika keduanya tidak memiliki anggota persekutuan. Ini summary-nya gitu ya. Selanjutnya, kita lihat dua himpunan K dan L dengan anggota-anggotanya seperti di atas tuh. 1, 2, 3, 4, 5, dan 2, 3, 5, 7, 9. Kamu lihat nih, anggota K ada juga yang jadi anggota L, ya kan? Yaitu apa dalam hal ini yang sama? 2, 3, dan 5. Dengan kata lain, bahwa ada anggota persekutuan dari K dan L. Perhatikan juga bahwa terdapat anggota K yang tidak menjadi anggota L. Sebaliknya juga seperti itu. Keadaan dua himpunan yang ada persekutuan ini disebut dengan himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Jadi ini summary-nya, dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tapi masih ada anggota A yang bukan anggota B, dan ada anggota B yang bukan anggota A. Gitu ya. Berikutnya kita lihat ke sini. Kalau kita punya himpunan A, K, I, T, A. Ada B, A, T, I, K. Ternyata setiap anggota A termuat dalam B. Sebaliknya juga ya kan, kebalikannya aja hurufnya. Satu KITA, satunya ATIK, tapi semuanya sama gitu. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini kita tulis himpunan A dan B itu adalah dua himpunan yang sama. Nulisnya seperti ini. A sama dengan B. Jadi dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. Cuma yang buat beda itu posisinya aja nggak sama. Kalau anggota yang pertama hurufnya K, ternyata yang di B A itu. Tapi semua banyaknya sama, huruf-hurufnya atau anggota-anggotanya sama gitu ya. Jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, NA sama dengan NB, maka A dan B dikatakan ekivalen. Jadi ekivalen itu kalau dia anggotanya juga sama gitu. Anggota A sama dengan anggota B. Jadi dikatakan ekivalen. Jadi bukan cuma sama dengan tapi juga ekuivalen. Jadi ekuivalen kalau kejadiannya seperti ini. Misal ada P dan Q. Kamu lihat tuh, P tidak sama dengan Q ya kan, tapi NP sama dengan NQ ya kan, banyaknya sama-sama 4. Maka kita katakan Q, P dan P4, Q juga 4. Maka kita katakan P dan Q, bukan Q dan R ini ya. Sorry. Ini P dan Q ya. P dan Q gitu ya. Nah, kita katakan P dan Q ekivalen karena NP sama dengan NQ. Oke, sampai sini kita udah tahu nih cara apa himpunan kuasa, himpunan bagian, jenis-jenis himpunan dalam bilangan gitu ya. Kemudian kita lanjut nih ke operasi himpunan, ini yang paling sering dibahas. Operasi-operasi himpunan itu diantaranya yang pertama adalah irisan. Nama lainnya intersection. Jadi irisan dari dua himpunan
adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tadi. Makanya kita tadi sebut himpunannya berarti himpunan tidak saling lepas. Karena apa? Karena memiliki anggota persekutuan. Misal kita punya A-nya ini dan B kita ini, anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan A. Jadi kalau kata-kata anggota himpunan A dan ini kata kunci jadi dan B adalah anggota himpunan A dan juga sekaligus anggota himpunan B, yaitu apa? Ya yang sama di sini adalah 3, 5, dan 7. Gitu. Anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B disebut anggota persekutuan dari AB, A dan B. Notasinya pakai tanda seperti ini, irisan atau interseksi atau bahasa Inggrisnya intersection. Gitu ya. Jadi nulisnya A irisan B sama dengan himpunan 357. Jadi tetap himpunan. Jadi irisan suatu himpunan ya berupa himpunan juga gitu. Jadi nggak boleh kita nulisnya seperti ini gitu, keliru. Jadi matematika itu sangat eksak, jadi tulisannya pun harus betul. Keliru menulis, maknanya berbeda dan jadi keliru juga artinya. Jadi pastikan kalian menulis dengan tepat, gitu ya. Tulisannya tidak perlu bagus, tapi harus jelas dan betul. Ya. Oke. Sekarang irisan tadi, ini notasinya. Kalau dalam notasi pembentuk himpunan, A irisan B adalah himpunan bilangan yang terdiri dari X, di mana X elemen A dan X elemen B. Kemudian menentukan irisan dua himpunan. Himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Kalau ada A ini dan B ini, irisan dari himpunan A dan B ya 135 sama dengan A itu sendiri. Tampak bahwa A sama dengan 135 itu termuat dalam B yang sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika A termuat dalam B, semua anggota A menjadi anggota B. Oleh karena itu, anggota persekutuan dari A dan B adalah semua anggota A. Jadi nulisnya seperti ini. Kalau A termuat dalam B, maka A irisan B ya A. Ya kan, karena seluruhnya masuk ke dalam B. Seluruhnya merupakan anggota B. Jadi A irisan B ya sama dengan A. A itu sendiri. Gitu ya maksudnya. Kedua himpunan sama. Jadi tadi sudah dibilang kalau dua himpunan dikatakan sama, jika A anggota B dan sebaliknya juga. Oleh karena itu anggota persekutuan dari A dan B ya pasti semua anggota A atau semua anggota B. Jadi kalau A-nya sama dengan B, irisannya bisa A atau irisannya juga bisa B. Nih contohnya nih, 1, 2, 3, 4, 5 dan bilangan asli kurang dari 6. Kan sama ini. Ya berarti A irisan B-nya adalah tetap A atau sama dengan A sama dengan B. Karena bilangan asli kurang dari 6 ya apa? 1, 2, 3, 4, 5 juga gitu kan. Cuma lain aja, satu dengan mendaftarkan anggotanya, satu dengan menyebutkan sifatnya gitu. Ya. Berikutnya kita lihat untuk himpunan yang tidak saling lepas tadi, yang berpotongan. Himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas jika A dan B mempunyai sekutu, tapi masih ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, dan masih ada anggota B juga yang bukan merupakan A. Misalnya ini, bilangan asli kurang dari 10. Kita tahu nih, berarti kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, sampai 9, gitu kan. Dan Q-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tentukan anggota P irisan Q, berarti yang genap-genap ada di sini. P irisan Q kan berarti nih yang sama, yaitu 2, kemudian 4, gitu, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Jadi tidak seluruhnya ada anggota P yang bukan anggota Q, ada juga anggota Q yang bukan anggota P, tapi memiliki anggota sekutunya. Kemudian himpunan kedua bilangan yang saling lepas. Kalau saling lepas artinya tidak punya titik sekutu. Kalau tidak punya titik sekutu ya berarti tidak punya anggota sekutu, maka irisannya berarti kosong gitu, atau kita nulisnya seperti ini. Ya. Kalau masih ada
anggotanya berarti tidak saling lepas, bukannya saling lepas, tapi tidak saling lepas atau berpotongan. Oke, tadi sudah jelas ya tentang irisan dan notasinya. Kebalikan dari U terbalik, itu irisan. Sekarang kita lihat gabungan, union. Gabungan itu jika A dan B adalah dua himpunan, gabungan itu adalah himpunan anggotanya terdiri dari anggota-anggota A atau gitu ya, kata-katanya atau. Kalau irisan tadi dan atau anggota-anggota B. Misal S himpunan semesta, gabungan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota B. Jadi nulisnya atau. Jadi kita gabungkan, gitu ya. A gabungan B atau boleh dibaca dengan A union B, sama saja. Jadi A irisan B atau A interseksi B boleh juga kalau untuk irisan, gitu ya. Menentukan gabungan, misalnya kita punya 35, 1, 2, 3, 4, 5. A35 ini kan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena termuat di sini. Ini ada 3 dan 5. Sehingga A gabung B ya tetap B itu sendiri, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau A termuat dalam B, maka A gabung B itu B. Kebalikan tadi kan, kalau untuk irisan, kalau A termuat di B, gitu, maka A irisan B adalah A gitu. Kalau gabungannya adalah B gitu ya. Kalau kedua himpunan sama, nih prima yang kurang dari 12 ya 2, 3, 5, 7, 9. Berarti kalau kita gabungkan ya tetap jadi P sama dengan Q. Kalau ini sama tadi ya. Kalau A sama dengan B, maka A irisan B ya A ya B gitu karena sama gitu ya. Jadi kalau irisan tadi A sama dengan B, A irisan B sama dengan A, ya sama dengan B. Sama juga yang ini. Oke. Untuk kedua himpunan yang tidak saling lepas. Nih, yang mana yang samanya tadi A gabung B, ya kita gabungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Gitu. Kita gabungkan aja. Yang double cukup ditulis satu kali. Jadi 1 ini 1, berarti 2 tidak ada, 3-nya ada 2, 3 1 kali aja, 4 tidak ada, 5-nya ada 2 kali, tulis 1 aja. Jadi anggotanya seperti ini. Ya. Untuk himpunan yang saling lepas, kalau ada A dan B saling lepas, maka gabungan dari A dan B adalah himpunan yang memuat semua elemen yang ada di A dan di B. Jadi kalau dia saling lepas, tuliskan semuanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, A-nya 1, 2, kemudian B-nya 3, 4. Gitu. Jadi kita sebutkan aja semua. Ini himpunan saling lepas kan? Kenapa? Karena tidak punya anggota sekutu ya kan, nggak ada yang sama. Ya kalau A gabung B, ya disebutkan aja semuanya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita disuruh menyatakan A irisan B, ya pastilah himpunan kosong, ya kan? Kenapa? Tadi karena saling lepas, tidak memiliki anggota sekutu. Gitu ya. Menentukan banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan, kalau kita punya NA gabung B, itu ini rumusnya. Jadi bukan NA gabung B itu adalah banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurang irisannya. Nggak bisa digabungkan aja. Ini penjelasannya sebenarnya ada dari penjelasan dari diagram Venn gitu ya. Pakai diagram Venn ini misalnya gini. Kalau Ibu jelaskan dikit aja nih di luar ini sebagai pengetahuan kalian aja. Ini A, ini B. Kalau kita mau tahu keseluruhan ini, anggotanya berapa banyak, ya punya A nih ya. Nih punya A keseluruhannya, punya B keseluruhannya, tapi kan dia ada irisan. Kita harus kurangi irisannya. Ya kan? Karena apa? Karena tersebut 2 kali kan. Tersebut pada saat di sini, tersebut pada saat ini. Jadi ini harus dikurangi. Makanya rumusnya jadi seperti ini. Ya, jadi ingat, untuk mencari jumlah banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan adalah NA ditambah NB dikurangi N irisannya. Nih. Ini kalau dalam soal, nggak tahu kalau kalian masih ingat ya, di SMA atau di SBM, misalnya ada sejumlah
mahasiswa, ada sejumlah 30 mahasiswa, 30 siswa, 2 orang menyukai matematika dan bahasa, 3 orang menyukai bahasa dan IPA, misalnya gitu loh. Jadi total keseluruhan kalau mahasiswanya belum diketahui. Jadi total keseluruhan mahasiswa yang suka kedua-duanya berapa? Nah, itu tipe soalnya seperti ini. Cara mencarinya menggunakan rumus ini. Atau kita gambarkan diagram Venn-nya. Ini misalnya A yang suka matematika, B yang suka sejarah, yang suka kedua-duanya siapa gitu. Ada yang tidak suka kedua-duanya, ada yang suka kedua-duanya. Yang ditanya berapa jumlah siswa. Nah, kita pakai rumusan yang seperti ini caranya. Oke. Nih, ada contoh, ada K faktor dari 6. Dan L bilangan caca kurang dari 6. Dengan mendaftarkan anggotanya, tentukan anggota K irisan L, K gabungan L, berapa banyaknya K gabung L. K faktor dari 6. Faktor dari 6 kita tahu kan, berapa aja yang kalau dikalikan hasilnya 6. Itu kan berapa faktor 6. 1 dikalikan 6 atau 2 dikalikan 3. 3 kali 2 sama aja. Jadi ada 4. Ya. Sekarang bilangan caca kurang dari 6, berarti mulainya harus dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 6 juga. K irisan L berarti ya tadi. Soalnya tadi faktor dari 6. Kalau K-nya tadi adalah 1, 2, 3, 6. Berarti kalau K diiris L yang sama berapa? 1, 2, dan 3. Digabung, gabungkan semua. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N gabungan KL, kalau kita udah tahu dari anggota dengan cara menyajikan anggotanya, nggak usah pakai rumus. Kau udah tahu nih jumlahnya berapa nih. Jumlahnya ada 7, hitung aja. Atau tadi baru pakai rumus, NK tambah NL. Tadi kan udah tahu nih, NK-nya adalah 4. Ini NL, sorry, K-nya besar. L-nya adalah 246, ya udah tambahin aja 4 tambah 6 dikurang 3, irisannya ini ada 3, 7. Tapi kalau ada cara yang mudah, kalau sudah disuruh pakai cara yang ini dulu terlebih dahulu, nggak usah pakai yang ini, pakai aja langsung hitung sendiri. Kecuali kamu mau ngecek bener nggak rumus saya dengan anggota yang saya daftarkan, boleh juga. Oke, jadi kita udah berbicara irisan tadi, notasinya bagaimana, gabungan notasi bagaimana. Sekarang kita lihat selisih, difference. Selisih dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua dari A saja anggotanya, tapi bukan anggota B. Notasinya minus seperti ini. A min B adalah X itu elemen A saja, dan X bukan elemen dari B. Jadi kalau kita buat di diagram Venn, jadi kita kalau sudah belajar himpunan ini ada diagram Venn. Diagram Venn itu ada nanti bahasan berikutnya, jangan khawatir. Ibu hanya sekadar kasih highlight saja. Jadi kalau namanya A dikurang B, milik A. Jadi ngomongnya gini aja, milik A yang bukan miliknya B. Artinya apa? Arsirannya ini aja nih, yang punya A saja. Yang ini enggak. Kenapa? Karena ini miliknya B juga gitu. Milik bersama nggak boleh gitu. Nah, gitu ya, jadi milik A saja. Atau A diiris B komplement nanti namanya gitu. Banyak istilahnya. Jadi kita belum sampai ke situ. Nanti kita terus ke situ ada. Ya. Nih, nulisnya bisa seperti ini A min B atau A slash B miring seperti ini ya. Ada selisih. Misalnya ABCD, ACD, ACFG. Maka selisih dari A dan B jadi milik A saja yang tidak dimiliki B. Yang sama dimiliki B kan si A ini. Kemudian apa lagi? B enggak, C juga. Nah, berarti A iris A selisih B cuma BD gitu. B di selisih A, B selisih A berarti cuma milik B yang tidak milik A. Ya sama sisanya C, FG, sorry. Nah, gitu. Ya. Jumlah sekarang. Kalau A dan B dijumlahkan, itu penjumlahan A dan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya termasuk ke dalam himpunan itu masing-masing, tapi bukan anggota himpunan irisannya. Jadi kalau kita jumlahkan, berarti X elemen A saja, X elemen B saja, tapi X bukan elemen A irisan B. Jadi nggak ikut yang di tengah-tengahnya tadi. Nih, misalnya nih,
A-nya ABC 1, 2, 3. B-nya AB, DF, EF. A tambah B, berarti yang tidak sama yang kita jumlahkan. Berarti A enggak, gitu kan, karena A dimiliki sama-sama. B juga enggak, karena dimiliki sama-sama. Yang enggak C, gitu ya. D juga enggak, kemudian E juga enggak, F juga enggak, 1, 2, 3 enggak. Jadi itu tuh ya. Jadi kebalikannya itu. Kalau apa namanya tadi, kalau irisan yang sekutunya saja, kalau ini yang enggaknya. Ya, jadi A tambah B itu adalah himpunan A saja, kemudian himpunan B saja, yang dikurangi yang irisannya. Irisannya bukan dikurangi, yang irisan nggak ikut. Gitu ya. Oke, tadi sudah Ibu bilang soal komplement. Ini komplement itu adalah himpunan yang bukan anggota A, tapi anggota S. Ya, nih, misalnya S adalah himpunan semesta. A anggota himpunan, komplement dari A adalah suatu himpunan yang semua anggota himpunan S yang bukan anggota A. Notasinya sini. Jadi X itu elemen S, tapi bukan elemen A. Gitu ya. Nah, ada contohnya nih. S kita diketahui nih 1 sampai 7. A kita ada 3, 4, 5. Berarti komplement dari A yang bukan 3, 4, 5 dong. Berarti 1, 2, 4, 6, 7. Gitu ya. 4 juga, 4 ada ya. 1, 2, 6, 7. Gitu ya. Yang bukan A. Oke, jadi kita udah tahu nih operasi-operasi pada himpunan tadi. Ada apa tadi? Irisan, ada gabungan, ada apa lagi? Penjumlahan, ada selisih, kemudian itu aja ya. Ya, ada komplement terakhir. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat irisan dan gabungan. Ini. Sifat-sifat irisan ini macam-macam nih. Komutatif kalau kamu pernah ingat himpunan komutatif artinya apa? Kalau A diiris B itu sama dengan B iris A. Jadi boleh yang mana duluan gitu. Sama A gabung B ya B gabung A. Asosiatif juga terhadap himpunan ini terhadap irisan dan gabungan aja ya, irisan dan gabungan. Kalau digabung menurut asosiatif juga sama nih, yang mana yang kamu letakkan kurungnya dulu boleh. Mau di depan dulu atau di belakang dulu boleh. Kemudian identitas. Identitas pada irisan itu adalah tak hingga nih. Nah, gabungan juga tak hingga. Kalau digabungkan, kalau diiris ya himpunan kosong, kalau digabung A gitu. Sama ini kalau himpunan semesta diiris A ya A, himpunan semesta digabung A jadi S gitu ya. Ini sifat idempoten namanya, artinya apa? A diiris A ya A, A digabung A ya A. Itu namanya sifat idempoten. Ini lebih lanjut sifat-sifat ini dibahas secara tuntas itu di mata kuliah di matematika dan namanya aljabar gitu ya. Nggak perlu mahasiswa pertanian sedalam itu, cukup tahu aja sifat-sifatnya yaitu komutatif, asosiatif, kemudian identitas dan idempoten gitu ya. Berikutnya adalah sifat distributif ya. Distributif ya kalau distributif ya antara irisan dengan gabungan. Kalau A diiris B gabung C bisa kita distribusikan ya kan, berarti A gabung B diiris A gabung B diiris ya, sorry ini. Diiris A gabung C nih. Dan kalau A gabung B diiris C berarti A gabung B, ini A iris C, yang ini yang benar. A iris C, ini notasinya ini, A diiris B gabung C berarti kita pecah ini jadi A iris B digabung A iris C gitu. Kalau yang ini benar gitu ya. A gabung B diiris A gabung C. Gitu ya. Boleh kita selesaikan seperti itu. Nih, misalnya tadi diketahui 3 bilangan di atas nih, mana bilangannya? Nih, ABC-nya ya. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, coba kita tulis ulang. A-nya 1, 2, 3, 4. Coba Ibu tulis. A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
B-nya 345, 456. 345, 456 tadi ya. Oke. Nah, dari sini kita ketahui A iris B 34 ya, yang sama. A iris B 34. Kemudian B iris C-nya adalah 45. Jadi A iris B iris C, sudah tahu tadi A iris B 34, diiris lagi dengan C, berarti 4 saja. Ya kan, nih. A iris B iris C, A-nya saja 1, 2, 3, 4. B iris C itu adalah 45, jadi yang diirisan ada yang sama 4. Jadi hasilnya sama nih. Jadi bisa kita buktikan dengan contoh gitu ya, dengan contoh saja bahwa A diiris B iris C yang kurungnya di A irisan B itu sama saja dengan A iris kurung buka B iris C kurung tutup. Gitu ya. Sifat selisih dan komplement. Kalau sifat selisih dan komplement sedikit berbeda gitu. Kalau sifat identitas A dikurang A himpunan kosong sama dengannya. A dikurang himpunan kosong ya A. Sifat distributifnya kalau A min B irisan C berarti A min A dikurang B diga. Ini harusnya. Oh, terbalikannya. Kalau A dikurang B digabung irisan C. Jadi kalau di irisan jadi gabungan. Tapi kalau selisih terhadap gabungan, dia menjadi A dikurang B gabung C, berarti A dikurang B diiris. A kurang C. Itu ya. Ini bedanya. Kemudian ada lagi namanya sifat komplement, hukum De Morgan. Ya kan, pernah ingat ya nama ini, hukum De Morgan. Jadi sifat komplement terhadap irisan, kalau A diiris B komplement, berarti kalau misahkan kurungnya A komplement digabung B komplement. Kalau gabungan, kebalikannya A komplement diiris B komplement. Gitu. Sifat komplement terhadap komplement, berarti A komplement dikomplementkan ya A. Jadi A iris B sama dengan himpunan kosong, maka A dikurang B sama dengan A, B dikurang A itu B juga. Jika A himpunan bagian dari B, maka A dikurang B itu sama dengan himpunan kosong. Ya, itu sifat-sifat lainnya selain sifat komplement. Oke, jadi sudah tahu jenis-jenis himpunan, operasi pada himpunan, sifat-sifat operasi pada himpunan. Nah, kemudian kita lanjut ke diagram Venn yang tadi udah dijelaskan dikit. Ini yang menemukannya Venn juga memang namanya, makanya untuk menghormatinya jadi hasil temuannya dinamakan sebagai diagram John Venn, gitu ya, ahli matematika yang hidup tahun ini. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang. Nah, jadi kita buatnya seperti ini, daerah persegi panjang. Ada tulisan di segi 4 ini S namanya. Ya. Sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dalam kurva mulus tertutup sederhana dengan nota-nota menyatakan anggotanya. Jadi gini nih. Nah, gitu. Misalnya S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih semuanya nih dalam segi 4 pembicaraan ini. P-nya 1 2 3 4, Q-nya 5 6 7. Dalam diagram Venn nulisnya seperti ini. Nggak ada persekutuannya ya. Perhatikan nih P dan Q tidak ada anggota persekutuan, jadi himpunan kosong anggota persekutuannya. Berarti saling lepas. Dalam hal ini kurvanya tidak bergabung, saling pisah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang bentuknya seperti ini, kalau S-nya 1, 2, sampai 10, kemudian ada A, 1, 2, 3, 4, 5, dan B, bilangan genap kurang dari 12, kalau B-nya bilangan genap kurang dari 12, apa saja? 2, 4, 6, 8, 10. Gitu. Jadi pasti ada yang sama, yaitu apa? 2 dan 4. Sehingga kita pasti buat yang beririsan seperti ini. S-nya tetap harus dibuat, segi 4-nya dibuat, kemudian ada tempat untuk menandakan S-nya tadi. 2, 4 itu beririsan karena dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B. Sisanya ya anggota himpunan semesta dong, berarti di luar. Udah ya, masih ingat ya? Harus ingat dong, nggak boleh lupa yang ini. Itu cara menuliskan diagram Venn. Kalau diminta pertanyaannya nanti cari A irisan B ya,
arsirlah yang merupakan daerah A irisan B, misalnya gini. A iris B, ya kamu kan tinggal iris aja, ini, gambarkan aja nih. Nah, arsir. Ini A iris B. Kalau A gabung B, berarti semuanya digabung. Gitu. A komplement, berarti yang segi empatnya yang di arsir. Yang bulat enggak. Gitu. Ya. Nah, ini untuk menutup perjumpaan kita buat latihan. Sedikit ini Ibu ambil beberapa saja. Misalnya mana yang benar nih? 3 elemen A enggak? Coba. Coba ada yang bisa menjawab enggak? Nomor 1A benar enggak? 3 elemen dari A enggak? Benar, Bu. Benar. Kenapa? Karena ada nih kan? Ada kan? Nah. Iya, Bu. Oke, Bu, 2. benar, Bu. Yang B? 1 elemen C enggak? Yang B? Benar juga ya? Benar, Bu. Nah, benar enggak? Elemen C? 1. Salah, Bu. Salah, enggak ada satunya. Jadi berarti ini salah. Salah, Bu. Ini benar. Mudah ya? Bisa kan teruskan? Coba kita lihat Bu. sekarang yang G. Yang G. C itu termuat gak dalam A? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya Benar. kan? Kenapa? Muat, Bu. Jadi kasih alasan kenapa? Karena semua. Karena semua. Semua himpunan C berada di A. Iya, Semua benar. anggota C ada di dalam A. Iya, benar. Oke, bisa ya semua ya. Kalau kita lihat yang ada irisan ini, H, yang H. Apakah 4 elemen dari A gabung C? Artinya apa? Kita tulis dulu A gabung C apa? Ya, Bu. Benar. A gabung C apa? 1, 2, 3, 3, 4, 5. 4 benar ya? Ya, Bu. Iya. Nah, oke, dengan cara yang sama bisa diteruskan sendiri kan? Ya, Bu. Oke, mudah-mudah aja soalnya. Yang penting kalian bisa menjelaskan. Nomor 2 nih sekarang. Yang mana yang benar atau salah? Sama aja nih. 1, 2 ini sama. Kita ambil nih. Apakah nomor G? Himpunan kosong adalah himpunan dari A. Himpunan bagian dari A. Nomor G. Tidak. Salah, Kalau Bu. kalau salah kenapa? Kalau benar kenapa? Salah, Bu. Karena himpunan. Karena ada himpunannya, Bu. Iya. Enggak. Kalau dia himpunan bagian dari bilangan kuasa baru benar ya kan? Kalau dari A saja enggak benar kan? Iya. Nah, itu alasannya. Kemudian kalau kita lihat nomor H. Izin tanya, Bu. Yuk. Yang Kenapa? E itu gimana, Bu? C, Yang nomor 1, nomor 2. E. Yang E nomor 2, Bu. Nomor E, yang E. Ini ya? Bentar. D, nanti yang H dulu ya. D, A gabung C dulu. Ini Ibu sudah tertulis. Apa ini benar nggak? A gabung C apa? Tulis dulu nih, A gabung C apa aja? A, D, C, D, E ya. Jadi D ikut ya, benar ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang nomor ini, yang ada tanda sama dengan ini, himpunan bagian, mana tadi? Nomor berapa ini? C, nomor E. Iya, C, Bu. himpunan bagian dari B, itu artinya C itu elemen dari B, dan C sama dengan B. Ya nggak seperti itu? Artinya seperti itu. Jadi kalau ada tanda sama dengan, itu artinya C-nya juga sama dengan B. Kalau tidak ada sama dengan, dia cuma termuat aja dalam B. Jadi ada anggota B, kalau yang ini ada anggota B yang tidak ada dalam C. Tapi kalau sudah sama dengan, dia sama. Ada sama nggak C dengan B? Sama nggak? Apakah C sama dengan C termuat dalam B-nya? Benar ya kan? C termuat dalam B kan? Nah, tapi C tidak sama dengan B kan? Tidak. Iya. Jadi jawabannya apa? Salah. Oke. Jadi yang lain bisa diteruskan kan? Bisa. Ya, dicoba ya, jangan nggak dicoba gitu. Itu tergantung dari kalian sendiri. Oke, bagus. Sekarang kita lihat yang 3. Nih, tulis semua elemen. Mudah kan? Tulis elemennya. N-nya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau nomor 3A, nulisnya gimana?
Kalau kita daftarkan lah anggotanya, kita tulis lah A misalnya, berarti apa nih? Kalau kita daftarkan. Jadi di enumerasi, berarti apa? Berapa pertama? Untuk N sama dengan 1 dulu, berapa jadinya? Ayo, sebutkan. Ini N-nya ada 1, 2, 3, 4. Kalau N-nya 1 dulu berapa? 3. Oh, 3. Oh, Ini Bu. rumusnya. Rumusnya kan 2. 3, Bu. 2. N-nya kan 2, N Dua. plus 1. N-nya 2. 1. Berarti berapa? 2. Oh ya, 3 kali 1 ditambah 1 adalah 3. 3. Ya. Kemudian Ya. kalau N-nya 2, 5. 5. kalau N-nya 3, 7. 7. N-nya 4, 9. oke. Udah kan? Sama, yang B juga N pangkat 3, berarti kalau N pangkat 3 ya kita buat, misalnya B gitu kita buat adalah 8. 8, kemudian 4 pangkat 3 berarti berapa? 16 kali 3. 64 ya? 4. 4. Kalau 25 4. kali 5? 125. Iya, 25. gitu. Nah, cek aja kalau Ibu salah hitung. Pakai kalkulator 64. boleh. Yap, udah. Kemudian X bilangan positif. X kuadrat dikurang 3X plus 2 sama dengan 0. Apa nih? Kalau yang ini. Berarti apa? Ingat kalau bentuk persamaan sama dengan 0, berarti kita nyari apanya? X. Nyari faktornya. Ya, nyari X itu berarti kita nyari faktornya kan? Nah, tapi jawabannya harus yang bulat positif. Positif. Yang negatif nggak boleh. Berarti kita faktorkan dulu nih. X min 2, X Min 1. X plus 1. min. 1. Nah, ini kan min 2, min 1 kan min 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Semuanya adalah bulat positif. Berarti anggotanya apa? 1, 2. 1, 1 dan 2. Oke. Yang ini gimana nih kalau yang D? Gimana kamu cara nyari faktornya nih? Ada yang ingat nggak kalau sudah lebih dari kuadrat? Ini kan bisa difaktorkan juga nih, ada X semua ya kan? Turunan. Ya kelompokkan aja dulu. Ini X kuadrat plus 2. X min 8 ya kan? Jadi satunya pasti 0. Kalau yang ini kalau kita faktorkan apa? X 8 ini min 6, plus 6. X min 2 enggak? Sorry. 8. Bukan salah. 42, sorry. 42 ya. Min 42 bisa. 4 dengan 2, bukan, iya 4 dengan 2 ya. 4 dengan 2. Yang 4-nya yang positif ya. 4 yang ininya 2 gitu. Ya enggak? Ya enggak? 4 dikurang 2, 2. 4 kali min 2, min 8. Oke, jadi kita tahu nih berapa? 0 atau min 4 atau 2. Tapi diminta yang mana nih? Enggak ada, semuanya didaftarkan. Berarti kita tinggal tulis saja. D kita adalah min 4, 0, dan 2. Oke, mudah ya? Dengan cara yang sama kamu bisa nomor 4 juga. Oke, bisa dikerjakan sendiri ya. Bisa? Bisa. Harus bisa. Kalau enggak bisa, tanyakan. Kalau ada yang bingung-bingung ya, tanyakan. Itulah gunanya WAG. WAG itu untuk bertanya mata kuliah, bukan untuk hal yang lain sebenarnya, atau informasi. Oke, coba kalian cek sendiri tadi ya. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 4. Nomor 3 sudah kita jawab semua. Oke. Terakhir, misalnya N himpunan bilangan bulat positif. Berarti N itu apa saja bilangan bulat positif. Berarti mulai dari 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, ini tulis dengan notasi pembentuk himpunan nih. Himpunan bilangan genap, positif, bulat. Gimana nulisnya? Yang A. Misalnya A adalah himpunan bilangan X, di mana bilangan genap. Genap apa? Genap itu ada rumusnya kan? Ingat nggak? Beda genap dengan ganjil rumusnya. Genap itu kan rumusnya 2N ya kan? Kenapa? Karena setiap ada bilangan dikalikan dengan bilangan berapapun, dikalikan 2, itu pasti hasilnya genap. 3 kalau dia jadi kalikan 2, genap juga, walaupun 3-nya ganjil.
Berarti 2 apa? 2x. Nulisnya gimana ya? X di mana ini? X sama dengan enggak Mana Ibu nulisnya ya? Jangan bukan 2. Tapi 2N juga nggak apa-apa, ikut yang kayak gini tadi. Nih. Nah, ikut yang kayak gini. 2N. Himpunan X tadi ya. Ya, X sama dengan 2N. X sama dengan X sama dengan 2N. Gitu. N elemen bilangan apa ya? Asli. Ya, bilangan asli ya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, dan segala macam. Dan pasti bulat hasilnya. Gitu. Bilangan asli aja. Karena 0 nggak ikut. Gitu ya. Kemudian di bilangan ganjil. Kalau ganjil kita tahu apa rumusnya? Kalau genap 2N, kalau ganjil 2N plus 1 nggak? Ya kan? Genap kalau ditambah 1 dia jadi ganjil. Gitu. X mana X-nya sama dengan 2N plus 1 sama. N-nya elemen bilangan asli. 149 ini berapa nih? Ini apa rumusnya? Coba dipikirkan. 1, 4, 9, 16, 25. Ini kan kuadrat. Ya, Kuadrat, iya. betul. Berarti X di mana X sama dengan N kuadrat. N-nya juga bilangan apa? Asli ya? Gitu. Dan seterusnya bisa ya? Nah, ini yang terakhir nih nomor 7 nih. A gabung C berapa? Kalau gabung ini jauh lebih mudah ya. Karena apa? Karena kita tinggal menggabungkan. C, D, O, G. A, C, D, O, G. C, D, E, E, G. Oke. Kalau B iris C? C, D. B, D saja. C, O, G. D, B. D saja. Ya, B, Bu. D. D. Mana B? D. Lihat benar-benar, jangan ceroboh, hati-hati. Ya, soal mudah masih salah itu kelewatan. Oke? Lihat yang benar-benar yang sama. Apa? Dilihat yang sama ya. Jadi B nggak ada di C, C juga nggak ada di C, D tapi ada, F nggak ada. Sudah cuma itu aja. Oke? Nah ini masih ada lagi ternyata. Nih kita lihat satu aja ya. Kita lihat nomor 8A misalnya. A gabung B iris C. Ya kita kerjakan dulu yang dalam kurung. B iris C-nya mana? B di iris C. 1 nggak ada, 2 sama, ya kan? 4 nggak ada, 6 nggak ada. Berarti A-nya sendiri adalah 1, 3, 4. Digabung berapa tadi? 2. Berarti adalah sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Kalau yang ini ya cari dulu A irisan D-nya, B-nya. A iris B berapa? Yang sama berapa? 1, 4. 4. Oke. Hati-hati jangan keliru. 1, 4 A iris B. Kemudian kita lihat A iris C-nya. A iris C. 3, 5. A iris C 3 sama 5. 3, 5. Oke. Nah, udah. Kalau digabungkan berapa jadinya? Jawaban kita 1, ada 3, 1, 3, 4, 5. Udah ya? Udah. Untuk cara yang sama, kalian bisa ngerjakan nomor 9. Iya udah kalau mudah nanti, kalau kuis ya seperti inilah tipe-tipenya. Mudah tapi harus hati-hati karena keliru satu saja anggota yang tidak terikutkan akan salah jawabannya. Paham ya? Paham. Oke, nanti kalau ada yang tertinggal, nanti dicek lagi videonya. Paling lambat malam itu sudah ada Ibu masukkan di e-learning untuk selalu dicek. Kemudian pop quiznya, Ibu ingatkan sekali lagi, setiap malam pukul 8 kecuali jaringan bermasalah, diinformasikan aja ke Ibu, nanti Ibu set hari lain. Oke? Hati-hati, jangan sampai terlewat. Kalau mau mendapatkan nilai tambah, enggak juga enggak apa-apa, enggak masalah. Itu
sekedar latihan. Tapi walaupun sekedar latihan ada nilai gitu. Jadi tergantung dari kalian masing-masing. Oke. Cukup ya materi kita pada siang hari ini. Baik, Bu. Oke, sebelum berakhir Ibu screenshot dulu kehadiran via Zoom-nya. Oke. Ya, halaman satunya. Kemudian kita lanjutkan halaman 2-nya. Bentar, Ibu masukkan dulu ke Oke, demikian kuliah kita pada siang hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.